Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putrinya Salsabila, NIM 2023 08101. Akan mempresentasikan UTS Data Warehouse tentang pentingnya data warehouse dan arsitekturnya. Terus nanti ada implementasi data warehouse di PostgreSQL dan juga Pentaho. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu data warehouse. Data warehouse adalah sistem penyimpanan data terpusat yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk tujuan analisis dan juga pelaporan. Nah, mengapa data warehouse itu penting? Karena yang pertama untuk sumber data tunggal atau single source of truth untuk mengintegrasikan data dari banyak sistem, lalu mendukung pengambilan keputusan perusahaan, terus meningkatkan kualitas data dengan proses pembersihan dan juga standarisasi. Selanjutnya ada kerja analitik lebih cepat dengan query besar tidak membebani sistem operasional. Terus untuk dasar bisnis intelligence dan juga AI untuk dashboard, prediksi, dan rekomendasi untuk perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada peranan data warehouse. Ada banyak, tapi saya highlight 5. Yang pertama ada menjadi repository historis data organisasi atau perusahaan sebagai lapisan integrasi berbagai sistem, ERP, CRM, POS, menyediakan data konsisten untuk laporan dan analisis, mendukung data governance dan security, terus menjadi sumber data untuk lab BI dan data science. Nah, selanjutnya ada arsitektur umum data warehouse. Singkatnya itu ada seperti ini, ada 6. Terus penjelasan itu kalau source system itu sumber datanya, data mentah. Terus selanjutnya ada staging area, yaitu tempat transit data sebelum dibersihkan. Terus ada ETL layer untuk ekstrak, ubah, terus muat datanya atau load. Terus data warehouse yang fungsinya untuk menyimpan data integrasi di tabel fakta dan juga dimension. Terus ada data marts, fungsinya untuk analisis spesifik per departemen. Terus BI tools untuk dashboard, laporan, dan juga analitik. Nah, selanjutnya ini ada proses ETL. Apa itu ETL? ETL itu adalah extract, transform, dan juga load, di mana adalah proses memindahkan data dari sumber ke sistem analitik. Langkah-langkahnya, kalau misalnya ekstrak itu, mengambil data dari berbagai sumber, misalnya CSV, XML, JSON, terus kalau misalnya ditransform itu, tahap itu adalah membersihkan, menyamakan format, dan menerapkan aturan bisnis. Terus kalau misalnya load, itu adalah memasukkan data bersih ke tabel data warehouse. Nah, ITL itu toolsnya ada beberapa, ada Pentaho, ada Talent Open Studio, SSS dari Microsoft, dan yang lainnya. Nah, contoh sederhana, misalnya ada sebuah toko online ingin menganalisis data penjualannya, tapi data tersebut masih berantakan dan nggak siap digunakan. Nah, kalau misalnya datanya mau bersih, itu yang pertama diekstrak dulu, diambil file CSV-nya. Kalau di Pentaho itu bisa menggunakan step CSV file input, terus di transform, dibersihin datanya, hapus duplikat, ubah format tanggal misalnya, terus isi data-data yang kosong. Biasanya itu menggunakan select values, terus ada filter rows, replace null values. Nah, yang terakhir itu di load, disimpan hasil data bersihnya ke database atau file Excel baru. Nah, biasanya itu kalau aku gunainnya table output di Pentaho. Nah, sebelum mendemokan proses ekstrak data kotor, kita harus tahu apa itu data kotor. Data kotor itu adalah data yang mengandung nilai duplikat, format tidak konsisten, data yang nggak valid, terus ada typo atau nilai non-numerik di kolom angka. Contohnya itu kayak gini, misalnya ada salah ejaan Medan yang seharusnya ada A-nya tapi nggak ada. Terus penulisan simbol yang salah, dan yang lainnya. Nah, cara membersihkan data dengan Pentaho, itu yang pertama input datanya dulu, bisa menggunakan CSV file input, terus ada get data from XML, dan JSON input. Terus ada remove duplicates, itu bisa menggunakan step filter rows. Terus ada string operations, bisa menggunakan step replace in string untuk perbaiki format teks atau spasi, dan ubah huruf kapital. Terus ada cell values untuk pilih kolom yang hanya diperlukan, null handling untuk mengganti data kosong, terus output datanya itu menggunakan tabel output untuk menyimpan hasil data bersih. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan di PostgreSQL dan juga di Pentaho. Nah, PostgreSQL ini tinggal buka PGR-nya 4, terus nanti di server itu create database, namanya itu staging. Terus di dalam itu kita buat table namanya stg underscore customers underscore row. Nah, atributnya adalah ini.
Nah, kalau misalnya udah lanjut ke Pentaho. Nah, di Pentaho ini kita akan mengekstrak datanya dulu. Nah, untuk mengekstrak data CSV, itu menggunakan step CSV file input. File input. Tinggal diklik dua. Nah, nanti pada file name ini tinggal di browse. Kalian cari data kalian ada di mana, terus nanti tinggal di open. Nah, kalau udah, ini kan sebelumnya aku udah get fields kan. Nanti kalau misalnya belum, kalian tinggal klik get fields. Nanti akan muncul di sini. Terus untuk cek apakah muncul datanya itu klik preview. Nah, ini udah muncul kan. Nah, tinggal di close saja. Terus selanjutnya ke add constants. Nah, as constant ini untuk menetapkan value yang jelas, yaitu contohnya di sini tuh ada CSV, eh, tambahkan source type, terus type-nya itu string. Nanti tinggal di OK. Terus selanjutnya ada get system info untuk menambahkan info sistem. Nanti tambahkan ini, terus type-nya juga system.fix. Nanti tinggal dipilih aja di sini. Terus, oke. Nah, yang terakhir itu ada tabel output. Nah, pada tahap ini kita harus melakukan connection. Nah, nanti kalian tinggal klik new. Nah, nanti isinya itu bakal kayak gini. Nah, nanti pilih yang ini aja, PostgreSQL. Connection-nya bebas, tapi aku namanya ini. Terus OS-nya localhost, database-nya yang tadi udah dibuat, yaitu staging. Port number-nya berikut, username-nya berikut, password-nya kalian isi. Nah, kalau misalnya mau dites, nah ini udah successful. Berarti udah ke connect. Nah, selanjutnya target skemanya di sini, target tabelnya, itu yang tadi kita udah buat di PostgreSQL. Nah, nanti tinggal ke database field. Kalau misalnya ini belum muncul, kalian tinggal klik get field di bagian sini, terus nanti klik ke model. Nah, ini tinggal oke. Nah, selanjutnya kita akan mengekstrak file JSON-nya dengan step JSON input. Nah, nanti tinggal klik browse. Kalian cari dulu. Kalau misalnya udah ketemu di open, terus nanti di add, nanti akan muncul di sini. Nah, kalau misalnya udah, klik preview rows. Nah, ini udah muncul kan. Oh ya, nanti di fields itu kalian bisa set type-nya itu string semuanya ya. Selanjutnya itu di select values. Kalau misalnya mau ada yang diubah, di rename. Terus constant untuk menetapkan file yang jelas, value yang jelas. Ini ada JSON. Terus selanjutnya ada menambahkan info dari sistem. Nanti type-nya yang kayak tadi masih sama. Terus nanti table output di mana ini melakukan connection lagi. Terus target tabelnya juga masih sama. Terus nanti di data fields, kalian tinggal get fields. Sebenarnya masih sama aja. Nah, ini juga sama, tapi bedanya di get data from XML-nya karena kita mau extract data dari XML kan. Nanti ini tinggal kalian browse, data kalian ada di mana. Terus nanti di open, nanti di add, nanti dia akan muncul di sini. Nah, di fields-nya pastiin isinya tuh kayak gini. Eh, Maksudnya sesuai kebutuhan kalian. Kayak type-nya harus string semua kah? Atau gimana? Kalau udah, nanti di preview rows. Nah, udah ada kan? Tinggal di close. Oke. Nah, tahap yang lainnya itu masih sama aja kayak yang sebelumnya. Nah, nanti kalau misalnya udah semua, kalian itu tinggal sambungin. Terus kalian klik yang kalau udah, di disambungin. Itu tinggal run. Nah, ini udah muncul semua kan. Spoon, the transformation has finished. Nah, kalau misalnya kalian klik review data, itu udah muncul. Nah, kalau kayak gitu, kita langsung balik ke Postgre, di mana kita harus tahu apakah data yang tadi itu berhasil ke load dengan cara select bintang from STG customer. Terus habis itu tinggal di run. Nah, ini udah muncul. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perancangan data warehouse modul pembelian purchase order pada perusahaan XYZ, yaitu proyek dari kelompok saya.
Latar belakangnya sebagai berikut, intinya adalah perusahaan XYZ mengalami masalah, yaitu sering terjadi duplikasi data purchase order, ketidaksesuaian format nilai transaksi, serta kekosongan data vendor, dan juga sistem manual yang tidak terintegrasi. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan XYZ ini berinisiatif untuk membangun data warehouse khusus untuk modul pembelian atau purchase orders. Nah, tujuan proyeknya ada 4. Yang pertama, mengintegrasikan seluruh data pembelian dari berbagai sumber dan departemen ke dalam satu sistem data, lalu membersihkan dan menyederhanakan data pembelian yang bermasalah, lalu menyediakan informasi dan laporan analitis terkait nilai pembelian, efisiensi vendor, dan juga approval PO. Terus yang terakhir, meningkatkan efektivitas proses pengadaan barang melalui penyajian dashboard. Nah, desain konseptual ini adalah gambaran umum gimana nanti data warehouse-nya akan bekerja dalam mendukung proses analisis pembelian di perusahaan XYZ. Nah, yang pertama itu data input. Ini diambil dari berbagai sumber di perusahaan tersebut, lalu data outputnya yang diharapkan nanti itu ada laporan total nilai pembelian per bulan, per vendor, per produk, analisis efisiensi vendor, terus juga tingkat persetujuan purchase orders. Nah, terus untuk penggunanya itu dari berbagai departemen. Selanjutnya, desain logis nantinya menggunakan star skema, lalu satu tabel fakta utama dan beberapa tabel dimensi. Nah, di tabel fakta ada satu, yaitu fact purchase dengan 10 atribut. Lalu di tabel dimensi ini ada tiga. Yang pertama, dimensi waktu untuk menyimpan data waktu transaksi pembelian. Terus atributnya itu kayak ada tanggal, bulan, tahun, kuartal, dan yang lainnya. Lalu ada dimensi vendor untuk data vendor atau pemasok barang. Untuk atributnya ada lumayan banyak kayak vendor code, vendor name, terus vendor kategori, status vendor masih aktif atau enggak, dan yang lainnya. Terus yang terakhir ada dimensi produk untuk menyimpan informasi mengenai produk yang dibeli dari vendor. Ada produk key, produk name, default price, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada desain visit, yang mana nantinya akan melibatkan penerapan struktur logis ke dalam sistem DBMS yang dipilih, misalnya itu MySQL atau SQL Server. Nah, langkah-langkah implementasi desain fisik ini yang pertama membangun skema database, yaitu dengan star skema. Nah, selanjutnya membuat tabel fakta dan dimensi yang mana sebelumnya udah dirancang apa aja isi atribut-atributnya. Terus selanjutnya menentukan indeks dan relasi, membuat indeks pada kolom key, vendor key, dan product key untuk mempercepat proses pencarian dan jualan antar tabel. Terus menetapkan relasi foreign key dari tabel fakta ke tabel dimensi. Nah, perencangannya itu kayak gini. Selanjutnya optimasi kinerja query, dan yang terakhir pengujian dan validasi struktur database. Nah, selanjutnya ada proses ETL. Yang pertama itu ekstrak. Sumber data yang diekstrak itu ada dari file spreadsheet Excel, terus data dari sistem pembelian internal, lalu data master, kayak daftar vendor, produk dari departemen yang berhubungan. Nah, untuk prosesnya itu menghubungkan sistem sumber menggunakan koneksi database, terus diekstrak data mentahnya, terus disimpan hasil ekstraksi ke staging area. Nah, selanjutnya pada bagian transform, itu data di cleansing. Contohnya menghapus duplikasi PO, mengisi data vendor yang kosong, dan memastikan format nilai transaksi seragam. Misalnya semuanya itu dalam rupiah tanpa simbol. Terus yang selanjutnya data standardization, untuk menyamakan format kode vendornya agar konsisten mengubah format tanggal menjadi date key sesuai tabel dim date. Nah, selanjutnya ada data enrichment, itu dengan menambahkan atribut tambahan seperti berikut. Lalu yang terakhir itu pada bagian transform ada validation dan mapping. Nah, selanjutnya yang terakhir itu load, di mana langkah-langkahnya itu membuat skema database DW underscore purchase pada DBMS, lalu memuat data ke dalam tabel tersebut, tabel fakta dan juga tabel dimensinya, lalu menetapkan primary key dan foreign key, lalu melakukan indexing. Nah, jika datanya besar, dilakukan partisi data per tahun untuk meningkatkan performa analitik. Nah, yang selanjutnya itu dashboard dan reporting. Nantinya yang diharapkan keluarannya itu ada dashboard visual untuk menampilkan purchase summary, vendor performance, produk kategori, presentasi PO yang disetujui, ditolak atau pending, lalu menampilkan jumlah PO yang terdeteksi duplikasi atau memiliki data vendor kosong. Terus laporan dinamisnya itu yang berupa Excel atau PDF, itu ada 4 yang kita harapkan. Nah, kesimpulannya pembangunan data warehouse modul pembelian ini pada perusahaan XYZ memberikan solusi efektif terhadap masalah integrasi dan kualitas data pembelian yang sebelumnya tersebar dan nggak konsisten. Selain itu, pemanfaatan dashboard interaktif dan laporan dinamis itu memungkinkan untuk memantau kinerja vendor, nilai pembelian per periode, serta tingkat persetujuan PO secara real-time. Nah, dengan demikian, data warehouse-nya nggak hanya berfungsi sebagai pusat penyimpanan data aja, tapi juga alat pendukung keputusan perusahaan XYZ. Sekian presentasi UTS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.